seminari, gimana bacanya nih? Tolong ajarin saya. Yang CFNI, UTD, Akoloteo, Akoloteo, oh Theos, Akoloteo. Oke? Artinya apa? Nanti saya jelaskan. Artinya to follow. Oke? Follow. Do I know that? I get it from dictionary. Suatu hari saya nyetir saudara di Bandung. Saya ngikutin mobil teman. Udah jauh-jauh nyetir masuk keluar kanan. Saudara sudah pernah di Bandung? How many of you have been in Bandung? Hah? Cuma 2 orang termasuk saya. Oke, nggak apa-apa. Bandung itu seperti Jakarta, ruwet sekarang. Saya follow mobil saudara. Udah selap-selip. Saya ikutin terus. Lama-lama kok menjurus ke rumah orang. Saya bilang, wah, saya salah lihat mobil nih rupanya. Waktu saya follow, saya nggak begitu merhatiin jalan dia. Sehingga pas saya ikutin, loh mobilnya sama. Pernah nggak saudara kalian begitu ya? Ikutin tapi salah ya. Nah, ini ada satu cerita. Diceritakan oleh Macmillan dalam bukunya yang berjudul None of These Diseases. Tells a story that of a young woman who wanted to go to a college, but her heart sank when she read the question on the application blank that asked, "Are you a leader?" Being both honest and conscientious, she wrote no and returned the application, expecting the worst. To her surprise, she received this letter from the college bank, which says, "Dear applicant, a study of the application forms reveals that this year our college will have 1,452 new leaders. We are accepting you because we feel it is imperative that they have at least 1 follower." Jadi rupanya di application setiap orang nulis, "Are you a leader?" Mereka semua terus yes. Zaman sekarang semua diajar untuk to be leaders. Betul nggak saudara? To be number 1, to be at the top. Ya, nggak ada yang mau jadi follower. Tapi buktinya all of us adalah good followers. Ya kan? Percaya nggak? Saudara kita good followers termasuk saya. We follow somebody else. That's why ada perkataan begini. Children have never been very good at listening to their elders. Anak-anak itu kadang sering lah ya. Siapa yang punya anak sih tahu. Kadang-kadang nggak dengerin kita ngomong. Tapi dia bilang, but they have never failed to imitate them, orang tuanya. Ya, jadi kalau anak modelnya kayak begitu, biasanya orang tuanya begitu. Nggak selalu sih, nggak selalu ya. Jadi jangan lihat Daryl begitu, papanya begitu. Mirip kali ya. Tapi anak itu imitate. Dengerin sih kan, jangan begini, nggak ikut sudah. Dia imitate kita, makanya hati-hati. Aspirasi. Ya, kita ini good followers. Saudara ngikutin, sadar apa enggak? Ngikutin orang tua kalian. Percaya? The way you speak, the way you eat, the way you dress, gak sadar saudara ngikutin bapak, ibu, saudara. Mungkin ada yang saudara gak percaya. Coba renungkan lagi. Waktu saudara ngomong atau apa, percaya gak? Benar gak? Nah, tuh pengen ngomong. Ya, rupanya bapak ibu kalian mirip-mirip kalian tuh. Ya kan? Semua followers. Tapi kita kadang-kadang nggak mau ngakuin zaman sekarang. Kita maunya ikut orang lain. Karena kita ini diciptakan untuk to imitate something. Pengennya, makanya ada idola, idols. Ya, zaman dulu, zaman saya tuh orang ikut-ikut Elvis Presley. Sekarang mah udah nggak tahu, anak muda zaman sekarang mah udah enggak. Zamannya udah yang model yang lain ya. Oh, zaman saya dulu potongan, masih ingat saudara? Idola saudara dulu? Hah? Yang cowok-cowok yang umurnya 30-an, 40-an sekarang nih. Ini kan dulu, kadang SMA di blow rambutnya. Gak tahu niru bintang film itu siapa itu namanya. Banyak anak-anak muda zaman dulu. Hah? Tom Hanks belum ada. Tom Hanks itu 90-an. Nah, sebelumnya itu ya. Sepatu haknya tinggi-tinggi segini-segini.
Kalau kesleo, aduh kakinya bengkak. Ya. Nah, ada 4 macam followers dikatakan di Alkitab. Ya. Yang pertama, the crowd dikatakan. Orang yang ramai. Dalam John 6:2 dikatakan, and a large crowd was following him because they saw, apa saudara? The signs that he was doing on the sick. Banyak ini orang begini. Di gereja-gereja juga banyak orang yang senang lihat tanda-tanda. Lihat keheran ada apa sih? Terus John 6:26, mari baca sama-sama. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Makan roti, perutnya kenyang. Sehingga kekristenan kadang-kadang diasosiasikan dengan blessing. Kalau kekristenan Anda berhasil, karena Anda di-bless. Dan blessnya selalu berkonotasi material. Iya kan? Pokoknya bagus, rumahnya bagus, mobilnya banyak, hartanya banyak. Wow, you are so blessed. Kalau nggak ada, berarti Anda not so blessed. How many this morning percaya Anda sudah diberkati Tuhan? Amen. Saya sudah diberkati Tuhan. I'm blessed. Meskipun saya nggak melihat apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan nggak terjadi, but I'm blessed. The crowd. Ini banyak ini. Orang yang pengennya cuma lihat signs. Karena dia dapat sesuatu dari Tuhan. Banyak sekali followers begini. Cuma karakteristik yang demikian gak tahan lama, saudaraku. Relation intimacy dengan Tuhan conditional sifatnya. Banyak orang yang gini di gereja. Banyak ya. Kalau nggak diberkati, kalau nggak ada yang terjadi yang baik, gereja itu bukan lagi satu mandatory. Nanti dulu deh. Banyak. Yang kedua, religious people yang mengikuti Tuhan Yesus. The religious people following Him bukan karena mereka mau tahu kebenaran. Okay. Then Jesus said to the crowds and to His disciples, the scribes and the Pharisees. Orang-orang ini mengerti firman. Sit on Moses' seat, so do and observe whatever they tell you, but not the works they do. For they preach, but do not practice. They tied up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger. Baca sama-sama. They do all their deeds to be seen by others. Ini anggotanya NATO, bukan North Atlantic Treaty Organization, tapi apa? No action, talk only. Orang cuma pengen dilihat, saudaraku. Pengetahuan itu bagus, amen. Punya pengetahuan Alkitab baik, saudaraku. Kita perlu the head knowledge. On the other side, we just also need obedience to do whatever we know. But that's not complete without this one. Personal encounter with the Lord. We need something in our head. We need something that we need to do, apply into our life. Diaplikasikan dalam kehidupan. Tapi personal encounter dengan Tuhan menghasilkan apa? Hope. Itu kita perlukan. Saudara lihat Paulus. Personal encounter merubah hidup dia. Anda lihat Abraham. Berhadapan langsung dengan Tuhan, merubah hidup dia. Musa, dari yang takut, stutter, menjadi orang yang berani. Perlu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Jadi cara orang Kristen cuma tahu di kepala, tahu melakukan firman, tapi saudara nggak pernah mengalami Christ. Perjumpaan sendiri dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. That's why many followers, many Christians, they get bored, mereka bosan, mereka fed up dengan segala macam. Ini just routine, gereja ini cuma begini, nyanyi, khotbah, habis itu amin, then say do something else. Is that all about Christianity? Pergi ke gereja melakukan begini. We need personal encounter.
dengan Tuhan. Pada saat saudara pagi hari diam duduk di kaki Tuhan, pada saudara berdoa sungguh-sungguh, that's personal encounter. Perjumpaan khusus dengan Tuhan itu perlu, saudaraku. Justru banyak orang senangnya di have knowledge and melakukan itu. Benar nggak? Pada saat mereka mau personal encounter, dalam doa, dalam puasa, nggak tahan. Justru ini yang membuat heavenly realm coming down in our life. Religious people, hati-hati. Zaman sekarang banyak orang pintar, saudara, dengan Alkitab, ya kan? Banyak orang busy di gereja, do this, do that, do that. Nah, mereka kalau nggak punya personal encounter, itu kayak saudara tahu apel, saudara bisa ngomongin apel ke orang. Kalau ditanya rasanya apa, nggak tahu. Kira-kira begitulah. Personal encounter tuh saudara makan apel. Jadi kalau orang tanya, rasanya kayak apa sih? Saudara mungkin bilang, aku nggak tahu rasanya kayak apa, tapi enak. Ya toh? Saudara suka durian? Rasanya gimana durian? Explain. Nggak ada lainnya, cuma bilang enak. Apa rasa durian? Manis. Itu pun orang bule juga bilang, manis mungkin kayak sugar, wah apa ya? Mungkin yang agak pahit, ya bisa relate. Tapi kalau saudara bilang, wah enak sekali, ya udah nggak bisa relate. Apa itu? That's personal encounter. Yang ketiga, partisipan. Nah, ini partisipan. Lukas 10:17. Mari kita baca sama-sama sampai terakhir. And the seventh returned again with joy. Terus, saying, Lord, even the demons are subject to us through your name. 18. And he said to them, I saw Satan fall from heaven like lightning. Behold, I give to you authority to tread upon serpents and scorpions, and over all the authority of the enemy, and nothing shall by any measure hurt you. Yet, do not rejoice in this, that evil spirits are subject to you. Rather rejoice because your names are written in heaven. Oh, by the way, David, saya sudah buatkan bahasa Indonesia di belakang. Partisipan ini, orang suka ikut partisipasi. Usir setan, numpangin tangan. Karakteristiknya bagus, ikut mau terinvolve di dalam kegiatan apa yang Yesus lakukan. But still they're not good followers because kita lihat di Alkitab, kita baca, this participant cuma di-mention pada saat mereka dikirim aja. Di mana orang-orang ini sesudah itu? Gak tahu. Mungkin mereka mau coba-coba. It bikin goosebump. Waktu lihat orang diusir setannya, wah terbang. Just cuma untuk goosebump, curiosity. Di gereja juga banyak orang yang begini. Tapi as far as relationship is concerned, mereka nggak terlalu dekat. Mereka masih follow him from a distance, mengikuti dengan jarak. Mungkin orang-orang ini, gue ikut deh kalau gue ngusir setan, setannya keluar, berarti benar. Kalau nggak keluar ya apes. Kalau doain orang ya sembuh ya good. Kalau nggak sembuh ya apes-apes aja. Masih from distance, nggak mengerti. Masih belum mengerti jauh. Yang keempat siapa? Yang keempat kira-kira belum apa nih? Disciple. Betul. Udah nyontek tadi ya. Ini foto selfie-nya John waktu kali kumpul. Disciples, orang-orang yang selalu kumpul sama Yesus, sering kumpul paling enggak, ya kan, pagi, siang, malam, ikut Yesus follow. Dia juga partisipan, tapi dia juga dekat, sehari-hari kumpul sama Yesus, sehari-hari punya personal encounter yang dalam. Tapi kita akan lihat bahwa di dalam Alkitab ternyata disciple pun orang-orang yang gagal, ya kan? Mereka akhirnya juga gagal karena waktu Yesus disalibkan, orang-orang ini pun menghilang semua. Tapi mereka karena punya personal encounter kemudian sesudah Yesus bangkit,
apa yang terjadi, saudaraku. Saya katakan personal encounter penting sekali. Waktu mereka menjadi doubt. Ingat last week kan, Pastor Peter cerita soal siapa? Thomas, yang orang peragu. Tapi the second encounter with Jesus menjadikan Thomas bukan lagi seorang yang ragu-ragu. Bahkan dia menjadi disciple yang dikirim. Ya, kemana Thomas tuh? Daratan India kemana? Luar biasa. Dia membawa kebangkitan rohani. Personal encounter itu merubah kehidupan kita. Oke. Nah, I want to talk about apa hal yang kita harus prepare supaya kita bisa mengikut Yesus dengan baik dan berhasil. Apa yang harus kita prepare? Kita akan melihat di dalam Lukas 9 ini, 57 ya. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Statement yang bagus kan? Ya. Yang kita sering, ya Tuhan, aku ikut Engkau. Lukas 9:58, Yesus mengatakan apa? Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Maksudnya dia begini, semuanya itu kok berjalan dengan baik, ya kan? Fox dengan holes, birds dengan nest, semua itu nyambung. Tapi justru ini loh, Kristus anak manusia ini kok kayaknya kok hidupnya susah, nggak tenang, naruh kepala aja nggak bisa. Dia bicara soal apa sih sebenarnya? Hal yang pertama, dia berbicara mengenai painful path. Kita mesti ready, saudara, kalau mau ikut Yesus, mengenai the painful path. Derita yang kita akan alami kalau kita ikut Tuhan. Dan kadang ada orang Kristen senangnya lihat yang the good things. Yang saya katakan 2 minggu yang lalu, only one side of the coin. Sisi sebelah dari koin. When the other side is, it's a painful path yang Anda dan saya harus ambil. Makanya 2 minggu lalu saya preach mengenai apa, saudara? Masih ingat? Counting the cost. Hitung harganya benar-benar. Supaya pada saat kita follow Jesus tuh, jangan sampai tiba-tiba kita kecewa. Dan dari ini saya katakan, path-nya itu adalah painful. Not easy. Siapa yang bilang di sini ikut Yesus easy? Saya alami. Berapa tahun saya ikut Tuhan? Not easy. Kadang-kadang dapat berkat, kadang-kadang dapat marahan, ditampak, kadang-kadang nggak dapat apa-apa. It's not easy. But it's possible. Amen? It's possible. Why? Karena ada grace. So grace itu adalah alat untuk membuat following Christ possible. Not easy. Oke? Sekali lagi ya. Grace akan membuat hidup saudara mengikuti Yesus possible. Amen? Tapi it's not membuat easy. Banyak preacher terbalik. Dibuat grace menjadi easy aja. Kalau semuanya easy, saudara. Filipi 2:12 mengatakan apa? Therefore, brethren, karena itu saudara-saudaraku, aku menghendaki supaya kau work on your salvation with what? Fear and trembling. Lakukan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau isi, gak perlu dia ngomong begini. Lewat jalan yang sempit dan sukar. But by grace, thank God, it is made possible. Amen. Grace itu membantu kita untuk lolos. It's not easy. Siapa sih yang bilang ikut Tuhan Yesus itu easy? No. Saudara lihat ini. Saudara siap nggak Kristo? Ini gereja di Indonesia tahun 90-an. Saya dulu ikut tim yang membantu gereja-gereja yang dibakar.
Gereja besar-besar dibakar. Itu gereja dibakar di Indonesia bukan ratusan, saudara. Ribuan. Tahun 90-an itu. Ada yang dibakar cuma gedungnya. Ada yang dibakar dengan orangnya. Bayangkan. Mereka dikepung, nggak berani keluar, dibakar. Gimana? Kayak di Nigeria. Pernah dengar beritanya? Nigeria? Itu yang dipanggang berapa itu? 100-an orang. Di penjara. Atau ini. Yang baru saya kita dengar. Sangat susah. It's not easy, but it's possible by the grace of God. Amen. That's it. What we need is grace to make it possible for us to follow Him. Be prepared. Be prepared. Alright? Number 2. Ayat 59 dikatakan, to another he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Verse 60 says, and Jesus said to him, leave the dead and bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Bicara soal apa dia? Your priorities. Priority in life. Saudara, kadang-kadang kita punya hal. Time is money. Do we have to wait for opportunity, success? Gimana, saudara? Saudara mau ikut Tuhan? Karirmu mungkin bisa terhambat. Saudara ikut Tuhan? Mungkin keluargamu menghambat. Mungkin, aduh, aku pengen punya gedung yang gede. Ada kolamnya dong. Ada mau nggak? Jangan begitulah. Saya mau kok. Nggak salah punya ini. Jangan takut, saudara, kalau saya tanyain. Nggak akan masuk neraka kok. Nggak apa-apa punya ini. As long as this is for the glory of God. Haleluya. Iya kan? Betul nggak? Punya mobil Rolls Royce juga kalau buat for the glory of God bisa nggak? Bisa. Bantu orang pakai mobil saudara. Bisa dong. Tapi kalau saudara punya Corolla yang jelek pun nggak mau bantuin orang, itu kebangetan. Iya kan? Which one is your priority in your today's life? Think about it. Some of you going to school untuk jadi sukses. Saya tahu. Siapa sih mau ke Amerika? Cuma nanti pulang cuma mau jadi satpam atau apa? Gak ada yang mau. Ya nggak? Pasti semua mau jadi sukses. But what is your priority? If God calls you, if God gives you opportunity to save lives, gimana priority saudara? Aduh Tuhan, this is the opportunity yang saya punya. Jangan dong. Ini kesempatan baik. Dia katakan, kalau kau mau umur, saudara masih mementingkan orang tuamu. By the way, dulu waktu 2 minggu lalu saya berbicara di dalam Lukas 14, ingat mengenai costing paying the price. Yesus katakan apa? Kalau engkau tidak membenci, ingat ya kata-kata itu, orang tuamu, saudaramu, bahkan dirimu sendiri, dikatakan apa? Kau tidak layak, dikatakan, jadi my disciples. Gimana rasanya saudara? Gimana? Saya nggak tahu saudara, belum sampai mengalami orang tua mungkin melarang saudara. Tapi ada mungkin di antara kalian yang struggling. Orang tua saudara mungkin melarang saudara untuk layanan, ikut Tuhan dengan sungguh. Mungkin ada. Di Indonesia banyak, saya ketemu orang-orang demikian. Ada satu wanita saudara. Dia bukan Kristen backgroundnya. Kemudian suatu hari dia bertobat. Kami semua di dalam care group senang sekali lihat dia. Dan dia mulai ikut kebaktian dan mulai semangat di dalam Tuhan. Tapi suatu hari dia terpaksa harus kembali ke agama orang tuanya. Karena dia mau dibunuh oleh orang tuanya. Mau dijatuhkan dari balkon di rumah. Mau diapain, dipukul dan lain sebagainya. Ada seorang saudari yang kawin dengan orang yang beda agama. Dia dipukulin sama suaminya, keluarganya nggak bantu. Dia dimasukin penjara,
Enggak juga dibantu oleh orang tuanya. Malah orang tuanya malah disown orang ini. Orang tuanya malah seakan-akan nyuruh, ya udah biarin aja di penjara. Tapi dia punya priority untuk Tuhan. Sampai sekarang dia masih ikut Tuhan. Priority is very important. Sometimes you have to come to an intersection of decision. Tuhan atau ini yang lain. Yang ketiga. And nomor 1, yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those in my house. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Nah, saudaraku, ini zaman dulu kalau plowing sampai zaman sekarang sama lah ya. Ya pakai sapi, ya pakai kuda, kadang-kadang pakai orang ditarik. Dan yang lucunya, Yesus katakan, kalau orang sudah taruh tangan di plow, nggak boleh dia kembali ke belakang. Kenapa, saudara? Anda tahu? Karena bentuk plow itu begitu. Kalau saudara perhatikan orang plow, dia menjorok ke depan, melawan. Istilahnya kalau dibalik lebih gampang, tapi kalau dia begini, dia melawan batu-batu. Ya. Karena memang tujuannya untuk menghancurkan tanah yang keras, ya nggak? Jadi nggak ada orang plowing kerbonya mundur. Dia nggak punya personaling atlet, nggak punya. Maju terus. Sekalipun pakai traktor nggak pernah mundur. Karena memang tujuannya maju. Nah, Yesus katakan inilah. Kalau kamu sudah siap ikut Tuhan tuh, kamu mesti persisten. Apa saudaraku? Persisten. Mesti artinya terus, continuous. Jangan lagi mundur ke belakang. Justru pada saat kamu plowing, kamu cuma orang tahu nggak? Saudara kalau lagi bajak tuh, ada yang pernah lihat nggak? Atau ada yang pernah megang bajak? Kita semua bukan anak petani, masa nggak tahu bajak. Tapi kalau saudara perhatikan orang bajak, sebetulnya petani itu nggak banyak ngeluarin tenaga. Ya men? What he does is hanya komandoin sapinya, dia pegang doang ini bajaknya. Maka dia cuma duduk, ditekan supaya dia neken jukil sampah. Tanah. Yang narik siapa? Sapinya yang berat. Tuhan itu cuma pengen kita ikut. Nanti tanah-tanah yang sukar itu Tuhan sendiri yang akan hancurkan. Amen. Dia sendiri yang narik. Kita tinggal follow dong, duduk di situ aja tenang. God will take care of everything. Ini loh. Ya kan? Persistency. Ya, saudara tahu ini orang Hoyt, Dick and Rick. Ya. Sangat famous mereka. Luar biasa. As of April 2014, tahun lalu, the Hoyts had completed in berapa tuh? 1.108 endurance event. Wow, lari, ketahanan. Termasuk 72 maraton dan 6 Ironman triathlon. Ini yang paling sadis ya, triathlon ya. 3 kali kan lari, renang, naik sepeda. Bayangin, nggak tahu kita sanggup nggak, sekali aja kita udah mau koit. They had run the Boston Marathon 32 times. Also adding to their list of achievements, Dick and Rick bike and ran across the US in 1992, completing full 3.735 mile dalam 45 hari. Wow, luar biasa, persisten. Menurut cerita, waktu anaknya Rick minta papanya untuk sama-sama lari, papanya waktu itu nggak siap. Apalagi anaknya kan sekolah ya, dia mesti latihan. Bayangkan saudara-saudara untuk lari bawa badan sendiri aja setengah mati, suruh lari 2 mil kan? Ini dia suruh bawa anaknya. Kalau dia nggak persisten, nggak bisa. Persisten terus jalan tanpa menyerah. Kita ini kayak begini, saudara. Kita ini nggak ada apa-apa. Kita ini kayak anaknya Rick. Betul nggak, saudara? Kita ini useless di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita bisa lakukan? Manusia itu cuma bisa ngerusak sebetulnya. Betul nggak? Saudara punya mobil ngerusak environment.
Saudara, invent korek api, itu apinya bikin polusi. Apa juga manusia itu sebenarnya bisa ngerusak. Ya nggak? Merusak hubungan, merusak jalan. Apa juga dirusak orangnya. Di Indonesia juga, bangku dipretelin, tong sampah diangkutin, semua dirusak. Sifat manusia itu bisa ngerusak, betul nggak? Dan senang merusak. Karena dari kecil kita sudah senang merusak juga kan. Ya, ngaku nggak waktu kecil? Mainan dipretelin, bukain. Saya waktu kecil dibeliin mainan yang diputer. Coba dulu bang, ada baterai itu susah diputer. Saya kan curious, diputer kok bisa jalan. Dalam sehari keluar semua pernya. Mama saya bilang, wah, kita ini seperti orang yang useless, ya, nggak bisa apa-apa. Bapak kita yang dorong kita ini untuk maju. Amin, saudara. Tuhan ini yang bawa kita. Memang at the end, siapa sih sebenarnya yang menang? Siapa coba? Boleh tanya. Mereka bilangnya tim, memang tim. Dua-duanya. Tapi sebetulnya siapa yang menang? Bapaknya. Gak adanya cuma duduk doang, gue juga bisa. Dan yang dorong setengah mati dong. Yang lari. Tapi Tuhan tuh enggak. Tuhan tuh kalau menang, diajak kita menang. Wah. Amen. Dia katakan, you are more than conquerors. Itu bukan maksudnya saudara sama saya hebat bisa jadi conquerors. Bukan. But because Jesus yang ada dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi conquerors. Right? Bukan karena kitanya, we are like great. But we need sosok Bapa seperti Dick yang bisa membawa kita persisten. Yang Tuhan mau tuh, udahlah, you sama aku aja. Amen. Ini yang Tuhan mau. Kamu sama aku, jangan lari-lari, duduk diam. Aku akan bawa lari across Amerika. Benar, semuanya dia yang bawa. Jadi perjalanan hidup kita ikut Tuhan tuh memang nggak easy ya. Tapi it's possible. It's possible. Ya, three things again supaya kita bisa prepare following Jesus dengan sukses. Apa tadi nomor 1? The painful path. Ingat tuh, prepare untuk masa-masa yang sukar kalau kau ikut Tuhan. Jangan nanti kalau sudah tengah jalan, Tuhan nggak fair, Tuhan nggak begini. Justru kadang-kadang engkau dan saya dilewatkan ke dalam api, lewat terowongan-terowongan gelap. Sengaja. Dia mau tahu tuh kadang-kadang. Dia mau tes. Sebetulnya, lu tuh benar percaya gue gak sih? Benar-benar percaya enggak? Atau cuma percaya kalau di gereja? Amin. Tuhan baik, amin. Kalau sendirian ada masalah, Tuhan gak fair. Masa aku didiemin? Masa aku mengalami begini? Yang kedua apa? Priority kita. Apa yang jadi priority? Kalau dia mau ikut Tuhan Yesus, saudara komplain soal harus diberikan waktu pagi hari, doa, nanti ada lagi doa, ada ini. Jangan komplain, itu justru prioritas saudara saja yang kadang-kadang terbolak-balik tuh. Iya gak? Masa nyediain waktu untuk Tuhan aja 10 menit, kadang-kadang ada orang yang gak bisa. Lalu kalau molor 10 jam bisa. Iya kan? Ya kita ngaku salah lah. Kalau kita belanja 2-3 jam gak cukup katanya. Tapi coba kasih Tuhan Yesus 15 menit, belajar aja setengah jam. Gak ada waktu Tuhan. Susah. Apanya yang susah? Kalau kita terbalik-balik prioritasnya ya gitulah. Betul. Karena kita gak mau menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan segalanya. We still want, we are. Kadang-kadang Tuhan jadi Lord, kadang-kadang kita jadi Lord-nya. Kalau Tuhan lagi jadi Lord, ya kita lagi butuh. Kalau kita nggak butuh, God is my answer. Kalau aku butuh baru aku pakai. Nah ini banyak Kristen kayak begini. Prioritasnya terbalik-balik. Ya, jangan sampai sekarang. Saya dulu waktu kerja, waktu masih muda, kerja di Pizza Parlor. Aduh, kerja Pizza Parlor itu berat, saudara. Saya karena rookie, orang baru, mereka nggak kasih saya kerja enak yang
take order, masukin pizza. Mereka taruh saya sebagai bartender. Bartender tuh ngadapin orang kadang-kadang yang gak enak-enak. Ya. Konyol tuh, tahu sendiri kan bartender. Mesti nyuguhin bir ke orang-orang yang kasar-kasar. Ya. Kadang-kadang saya nyuguhin bir begini, tangan saya lagi penuh. Di depan saya dikasih duit begini, diputar-putar. Kesel. Ininya saya lempar pakai ini bir. Kadang-kadang orang mabuk di depan saya. Habis itu sebagai bartender, tugas saya adalah membersihkan semua kuningan, kan mereka pakai lempengan tuh, kuningan-kuningan. Saya mesti beraso. So saya tuh sebagai bartender, saya mesti ngangkat semua meja-meja tebal-tebal segini, sekitar 48 biji. Panjangnya ini ada kali, bisa buat 3 orang. Tebal-tebal, naikin ke atas, gitu. Karena nanti malam ada janitor datang. Every night, kalau saya kerja pegelnya minta. Udah gitu, mereka kadang-kadang tanya saya, "You mau kerja weekend nggak?" "Mau sih, hari apa?" Saya Sabtu sudah penuh. Ada kelas discipleship, ada doa, ada macam-macam. Hari Minggu, no way. Itu my Sabat. Jumat, kadang-kadang ada doa malam. So dia kalau bos saya mau nanya saya, dia nanya saya dulu, "Kamu mau kerja hari apa?" Karena saya milih, pokoknya jangan kasih saya Minggu. Kalau Sabtu, lihat-lihat kalau saya bisa. Saya mau prioritaskan Tuhan dulu dalam hidup saya. Kalau saya mau kerja banyak, ngambil jam saya bisa. Tapi saya tahu, Tuhan ini lebih penting dari duit yang saya bisa dapat. Gitu loh. Ya, jadi kita mesti tahu prioritas kita, saudara. Yang ketiga tadi apa? Persistency. Jangan kena distraction yang lain-lain. Persisten ikut Tuhan, persisten. Follow Him, follow His instruction, follow His teachings. Persisten. Ya. Kita mudah kena berbagai macam distraction zaman sekarang. Coba kita hitung banyak sekali distraction. Makanya orang sampai nggak ada kesempatan untuk diam sendiri, merenung itu susah zaman sekarang. Ya. Sedikit-sedikit telepon, ninung, ada ini, tiba-tiba masuk text message lah apa. Satu, lagi belajar firman ini, gatal juga tangan. Siapa ini? Dan saya apa? Namanya pastor, saudara. Nggak dijawab salah, nanti saya diemin dianggap cuek. Terus cuma ngobrol soal apa? Ketik lagi, ngobrolin makanan. Kadang-kadang kembang layu. Ada yang kasih gambar babi guling. Distraction segitu banyak. Susah. Mau duduk diam belajar firman. Lagi merenung nggak telepon lah. Nanti anak teriak-teriak lah. Ya kan? Zaman sekarang susah sekali. Makanya kalau kita nggak follow Yesus persisten, kita bisa kayak tadi saya nyetir di Bandung, asik lihat kanan kiri, saya pikir tuh mobil teman saya ikutin aja loh, ke arah rumah orang. Kita bisa meleset ke Tuhan. Iya kan? Mata kita lagi ikut Yesus, ada susu sebelah. Yang cowok-cowok nih gitu. Anda bisa keluar. Lagi ikut Tuhan Yesus, ada lagi opportunity yang inilah itulah. Nah, kita kembali lagi prioritas saudara apa? Supaya bisa persisten, be ready. Be ready saudaraku, zaman ini makin sulit, makin sukar. Saya kalau bandingkan dengan zaman saya dulu waktu pertama bertobat, nggak begitu banyak distraction karena kita nggak punya handphone, you know? Internet nggak punya. Saya komputer aja nggak punya lagi, minjem orang. Kalau main mesti jalan kaki keluar. Jadi not much distraction. Ya, mobil saya udah tua, banyak jalan tak rusak. Jadi udah nggak banyak distraction. Main di sekitar kompleks, semua orang gereja di kompleks, muter-muter di sini. Zaman sekarang, jaraknya jauh-jauh, tapi saudara connect setiap hari, setiap menit. Betul? Dengan tadi text message sekarang, you connect. Zaman sekarang ini udah nggak bisa dah. Yang mamanya di Indonesia, dia udah mau tidur, mamanya bangun, telepon itu. Kita connect dengan global. Nah,
Gimana kita mau ikut Tuhan kalau kita ini mata kita nggak selalu memandang pada Tuhan? Nah inilah. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau Kau izinkan Tuhan kami berjalan mengikut Engkau. Kadang jalan tidak mulus, tidak sebaik as it appears to be. Mungkin gak sebaik yang kami sangka. Namun kami tahu Tuhan, sekalipun susah atau sulit, namun Engkau membuatnya possible. Ini sudah cukup buat kami Tuhan, ikut Engkau. Ini cukup untuk kami tahu bahwa kami akan menang. Karena itu Tuhan, sadarkan setiap dari kami, baik yang sudah lama ikut Engkau, baik yang belum lama, agar kami ini Tuhan tahu, menyadari bahwa ikut Engkau itu tidak mudah. It's a painful path. Ajar kami juga menaruh prioritas kami kemana dalam hidup ini. Kadang-kadang kami terganggu Tuhan dengan kondisi sekeliling kami. Kami tidak bisa melihat dengan lurus. Kami kurang persisten. Langkah kami sering tersandung dengan hal-hal yang lebih penting. Maafkan kami ya Tuhan Yesus. Kalau kami tidak bisa mengikuti dengan persisten, hari ini Tuhan, siapkan kami, prepare kami untuk for the worst to come, supaya nanti kalau ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang di luar dugaan kami siap Tuhan, kami siap melangkah terus dengan tegak. Buat kami yang masih muda-muda terutama, yang masih single, aku berdoa ya Tuhan, biar hidup mereka boleh Kau pakai untuk kemuliaan. Biar hidup mereka benar lurus sepadan dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena mereka lebih banyak godaan dalam hidupnya. Karena mereka mengalami betapa distraction itu bisa mengganggu following Christ. Mari Tuhan, biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi ingatan senantiasa, penguatan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan, amin.